Dia mendadak viral karena aksi tak terpujinya dengan tanpa risih dan tanpa rasa malu sama sekali. Ia melepas tudung, bahkan baju di atas panggung. Tak bisa jadi bintang di panggung stand up komedi, karena pastinya dia tidak lucu. Makanya dia pilih jalan pintas biar terkenal, yaitu aksi buka-bukaan agar penonton mau memperhatikan dia. Lalu mereka memamerkan auratnya secara cuma-cuma. Ada nilai kontroversial yang mereka cari. Karena menggabungkan syariat tutup aurat dengan pamer aurat dalam satu. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Next 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, terima kasih Anda ikut menyimak tayangan Fakta Islam TV. Kami mengulas isu-isu terkait khasanah Islam serta relasi dengan agama-agama lain di dunia, yang tentu saja disajikan dalam analisis untuk menambah wawasan umat. Dukung terus perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan sampaikan tanggapan cerdas dan beradab di kolom komentar. Kali ini kami ulas kasus komika asal Malaysia yang mendadak viral jadi sorotan netizen baik di Malaysia maupun di Indonesia. Namanya Siti Amira Natasha atau memperkenalkan diri dengan nama sapaan Ami, mengaku seorang komika asal Malaysia. Dia mendadak viral karena aksi tak terpujinya dengan tanpa risih dan tanpa rasa malu sama sekali. Ia melepas tudung, bahkan baju di atas panggung. Rekaman video aksinya kemudian banyak dibagikan warganet. Tentu saja langsung menuai kontroversi bagi siapapun yang mengerti adab. Terlebih lagi bagi seorang muslim atau muslimah. Lebih konyol lagi dan makin membuat geram adalah mereka melakukan aksi tak beradab. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang muslim Malaysia dan mengaku hafal 15 juz ayat Al-Quran. Lalu dia melakukan aksi buka pakaian di depan publik dengan penuh keceriaan. Dia bergaya selayaknya orang tak waras. Dia hanya menyisakan pakaian minim yang hanya layak dipakai di ruang privat. Itu dia lakukan untuk mencari dukungan sebagai wanita terlucu. Tentu saja karena penontonnya syahwatnya sama seperti yang tampil, mereka malah menyambut aksi tak beradab Ami dengan bertepuk tangan dan bersiul. Netizen merespon aksi Ami sebagai tindakan melecehkan Islam. Usai video tersebut viral, pihak klub komedi tempat Ami melakukan aksi tak terpuji turut buka suara. Mereka ikut mengecam keras atas penampilan komika perempuan tersebut di atas panggung. Mereka juga mengaku telah melaporkan aksi tersebut ke kepolisian. Ami diancam denda maksimal Rp3.000 Malaysia atau dipenjara maksimal 2 tahun berdasarkan pelanggaran pidana syariah wilayah federal 1997 Undang-Undang 559 yang berkaitan dengan penghinaan atau menyebabkan penghinaan terhadap Islam. Jika dicermati apa yang dilakukan Ami, memang sangat jelas dia sengaja membuat aksi ini untuk mencari popularitas. Dengan cara membuat kontroversi penentangan perintah agama, terlebih lagi dia di bidang marketing.
Sama seperti yang dilakukan marketing Holy Wings yang menggunakan nama Muhammad dan Maria untuk promo gratis miras golongan C yang berujung penangkapan 6 tersangka karyawan Holy Wings, bahkan resto bar itu ditutup di seluruh DKI Jakarta. Sama seperti yang dilakukan Rizky Aulia Marpaung, TikToker wanita asal Asahan, Sumatera Utara, yang viral karena membuat konten pamer bra. Aulia juga menerangkan bahwa motivasi membuat video tersebut hanya ingin menaikkan follower atau pengikutnya di TikTok. Ia mengaku menyesal karena membuat gaduh dengan konten yang diunggahnya di media sosial. Kelakuan mereka sebenarnya jamak di jagat media sosial. Begitu banyak video-video serupa atau live di berbagai platform media sosial, tujuannya satu, ngetop, banyak yang nonton, banyak follower, banyak viewer, ujung-ujungnya jadi media endorse, dapat banyak bayaran. Endingnya ya kenikmatan, dapat banyak uang dengan cara jual diri seperti itu. Ami pasti menyadari dia merasa dirinya sangat tidak punya kualitas untuk pantas didukung sebagai wanita lucu. Tak bisa jadi bintang di panggung stand up komedi karena pastinya dia tidak lucu. Makanya dia pilih jalan pintas biar terkenal, yaitu aksi buka-bukaan agar penonton mau memperhatikan dia. Kalau hanya sekedar buka-bukaan, kegilaannya biasa-biasa aja, masih kurang kontroversial. Makanya dibumbui dengan pakai kerudung, ngaku muslimah, ngaku belajar agama, ngaku hafiz Quran, padahal dia ngaku dari usia 20 tahun tak pakai kudung lagi. Artinya setelah 20 tahun dan seterusnya keseharian makhluk yang satu ini tidak pakai tudung. Lah kalau begitu kenapa saat di panggung dia pakai kudung baru dia buka saat tampil? So pasti dia sengaja membuat kontroversial melecehkan syariat Islam. Fakta ini bisa disimak dari pengakuan dia sendiri. Ini dia videonya, pengakuannya. Hello dan Assalamualaikum everyone. Okay, ramai yang message Amy, minta Amy share sedikit mengenai diri Amy. So today Amy akan share sedikit mengenai diri Amy. Nama Amy Siti Amira Natasha. Amy berumur 26 tahun dan Amy berasal daripada Kuala Kangsar, Perak. Amy sudah berkahwin dan Amy ada 7 boyfriends. Amy dibesarkan dalam keluarga yang sangat berpegang teguh pada ajaran Islam. Masa Amy umur 5 ke 6 tahun, Amy dah kena pakai tudung, kena tutup aurat, kena pakai stokin. Tapi masa umur 20 tahun, Amy officially start tanggal tudung. Amy tak pakai tudung anymore. And masa form 1, form 2 dan form 3, Amy dihantar ke sekolah agama, sekolah tahfiz, dan Amy telah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Habis di tahfiz, form 4 dan form 5, Amy ambil SPM. Habis SPM, Amy masuk form 6, Amy study business. Habis di form 6, Amy dapat masuk ke universiti dekat Penang. Amy ambil course PR, Public Relation. Habis di uni, Amy still continue doing my internship and working as PR for 1 year before Amy tukar kerja ke marketing. Sekarang Amy masih bekerja full time, and at the same time Amy doing part time study law. Beside that, Amy juga slowly sekarang tengah berjinak untuk jadi comedian. You guys can show support to me. Please share my video. Okay, and if you guys have any question to know more about me, you guys can leave your question in the comment, and Amy akan buat video untuk answer that question. Okay guys, bye bye. Okay guys, bye bye. Nah, di sini kita menemukan fakta yang pertama. Dia malah happy setelah melakukan aksi tak beradabnya itu. Ya.
dia menikmati kontroversi itu, dia malah minta dukungan publik. Di situ nampak nggak ada tanda-tanda seperti menyesal karena mungkin melakukan tindakan yang tak pantas yang dilakukan orang beradab. Enggak, dia nggak nampak penyesalan, malah dia seperti sangat-sangat happy menikmati perbincangan publik yang menyorot tentang kekonyolan dia. Terlebih lagi dia berusaha menyandingkan perilaku dengan membawa-bawa Islam. Mengaku keluarga taat beragama sebagai pemanis, ya. Jadi pengakuan taat beragama itu sebagai pemanis untuk melengkapi kontroversialnya. Karena dia pasti tahu dengan mengesankan diri sebagai seorang muslimah, namun kemudian beraksi membuka pakaian di muka umum, itu sangat direspon publik, dan saya kira mungkin itu target dia menjadi sasaran dalam pola atau model marketing yang dia jalankan. Nah, tentu tujuannya adalah untuk menaikkan popularitas dirinya. Nah, ini biasanya dilakukan orang-orang yang tuna kecerdasan, minus prestasi, tidak mau berusaha step by step. Akhirnya memilih jalan pintas. Ya. Stand up comedy dengan buka-bukaan seperti itu nggak ada hubungannya, nggak ada koneksinya sama sekali, tapi dia lakukan itu. Menurut dia itu akan nampak lucu, tapi lebih pada dia mencari popularitas dengan ketidaksambungannya itu, ya. Ya. Nah, di situ dia syariat agama pula yang dijadikan konten pelecehan. Luar biasa, ya tentu karena konyolnya luar biasa, kegilaan luar biasa, jadinya ya langsung ngetop. Tapi hanya bisa didukung dengan orang-orang yang tidak beradab juga tentunya. Orang beradab tidak mungkin menolerir itu sebagai hal yang baik. Ya, kita doakan semoga dapat hidayah untuk kembali ke Islam lah, ya. Fakta kedua, dia melakukan kebohongan. Kita menemukan antara pengakuan dan kenyataan tidak sinkron. Coba, dia mengaku dari keluarga yang taat, yang berpegang teguh ajaran Islam. Usia 5-6 tahun dia udah pakai tudung, tutup aurat. Juga menceritakan latar belakang pendidikan di agama. Hafal Al-Quran, hafiz 50 juz. Di usia 20 tahun dia lepas tudung. Maksudnya jelas buka aurat, ya. Nah, coba kita analisis. Di satu sisi mengaku dari keluarga yang taat, tapi di sisi lain menunjukkan ketidaktaatan, nggak sinkron. Bagaimana bisa mengaku di keluarga taat pada saat yang sama justru tidak taat? Malah jauh lebih tidak beradab menurut saya. Melecehkan syariat, lo taatnya di mana coba? Ini sama seperti mengatakan bahwa di keluarga saya sangat taat mengharamkan babi, tapi pada saat yang sama tiap hari makan babi. Lah taatnya di mana? Ya. Atau mengatakan bahwa di keluarga saya konsisten menutup aurat, tapi pada saat yang sama kalau saya jalan-jalan, saya selalu pakai tank top. Ini kan konyol. Jadi antara pengakuan ditimpali dengan ketidaksesuaian, tidak sinkron. Ngaku taat tapi pada saat yang sama juga tidak taat. Nah, ini nggak sesuai, ya. Dia tidak mengatakan bahwa di keluarga saya taat beragama kecuali saya. Enggak, dia enggak mengatakan seperti itu. Ya, kalau dia mengatakan bahwa oh iya di keluarga saya itu taat beragama kecuali saya, berarti dia membedakan dirinya, ya. Itu berarti dia menyatakan beda dengan adab yang ada di keluarganya. Dia beda sendiri di keluarga. Namun di kesaksiannya tidak demikian. Dia hanya menceritakan latarnya dia berasal dari keluarga yang taat beragama, tutup aurat, berarti termasuk dia. Karena dia anggota keluarga yang taat itu sendiri. Faktanya tidak sesuai, tidak sinkron. Lantas kenapa dia bawa Islam? Dia bawa agama. Ya, hafiz dia bawa, tudunglah dia bawa. Nah, tujuannya apa ya? Untuk memberi pesan bahwa perlu dipahami dan dimaklumi kelakuan dia seperti itu walaupun dia taat beragama. Kan aneh. Itu sangat tidak sinkron, ya. Sangat tidak sinkron antara pengakuan taat beragama dengan melecehkan syariat beragama pada saat yang sama. Ya, jadi menurut saya itu jelas kebohongan. Kebohongan, ya, ngaku-ngaku, ya. Ini sama aja modusnya seperti artis-artis peran yang diorbitkan oleh
kanal Usop Manuk Bulus ini ya, yang diberi tugas untuk menjadi saksi palsu sebagai murtadin gitu ya, ngaku sebagai guru agama, ngaku sebagai ustadz, kiai, hafiz, bahkan juri MTQ, tapi nggak bisa baca Quran. Ketika disuruh baca malah lafaznya versi Latin ya, lucu ya, lafaz Al-Quran versi Latin itu kan aneh sekali ya, malah harusnya Toha dibaca Taha, aneh ya. Tapi luar biasa, namanya juga artis peran ya, tidak mungkin pas ya. Jadi itu hanya degelan aja, ngaku kiai, ngaku ustadz, tak bisa baca Quran terus ngaku lupa, ini kan aneh. Dan itu yang terjadi di kanalnya Usop Manuk Bulus ya. Ya, ngaku lupa itu jurus yang paling jamak dilakukan ya. Kemudian kalau disuruh baca salah ya, lafaznya versi Latin. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizil hakim litunzira min rahim. Nah, jadi sama kayak ini, si Ami juga modusnya sama, hanya beda model aja. Bedanya kalau artis orbitan Usop Manuk Bulus sasarannya untuk dapat donasi dari kaum yang senalar. Sedangkan si Ami ini untuk cari popularitas, untuk menopang dia di marketing, di public relation ya. Tapi ya ujung-ujungnya sama sih, untuk ngejar duit juga, ngejar dunia dengan cara melecehkan syariat Allah sampai merelakan diri untuk nanti gosong di akhirat. Fakta yang ketiga, sengaja melecehkan syariat Islam. Coba, dia mengaku lepas tudung itu di usia 20 tahun. Sekarang usianya 26 tahun. Udah kawin, udah punya anak ya. Nah, berarti jika dihitung, maka dia telah 6 tahun buka aurat, tak pakai tudung lagi selayaknya muslimah. Berarti saat perform di panggung stand up comedy, kesehariannya tidak pakai kerudung lagi ya, sudah nggak pakai tudung ya. Nah, lantas kenapa dia nongol di situ pakai tudung, pakai jilbab kalau istilah umumnya ya? Nah, tentu itu hanya acting, sengaja dia pakai di situ, terus dia jadikan itu media pelecehan. Dia lecehkan tuh syariat Islam agar dianggap lucu dan banyak yang support menurut dia, banyak yang support ya. Dia populer dan bisa menjadi selebritas dengan cara melecehkan syariat Islam. Kalau dia nggak pakai tudung, terus pakai you can see, lalu dia buka baju di situ, paling hanya akan dianggap tak waras. Tapi dengan dia pakai tudung, mengaku muslimah, mengaku hafiz, ada nilai jual. Itulah yang dia panen. Ya, dan itu menjadi sasarannya supaya kontroversi dan dia makin ngetop, makin terkenal, makin populer. Sama dengan yang kita lihat di video-video pendek story di medsos itu ya. Sangat banyak yang sebangun dengan si Ami ini. Bedanya mereka tak tampil di panggung. Mereka hanya pakai kerudung, lalu mereka memamerkan auratnya secara cuma-cuma. Ada nilai kontroversial yang mereka cari. Karena menggabungkan syariat tutup aurat dengan pamer aurat dalam satu tampilan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena memang biasanya viewernya itu banyak, konten yang begitu banyak sekali viewernya, ya bisa jutaan ya, kalau video model gitu banyak sekali. Nah, bagi yang baru dan ingin cepat populer, begitulah modusnya yang mereka gunakan, yang kita pakai ya. Prestasinya nol, tapi impiannya jadi orang top itu sangat membludak gitu ya. Dan mereka pengen banyak duit ya. Akhirnya mereka pilih jalan pintas. Mereka menjadikan Islam sebagai media kontroversi yang mereka ciptakan. Untuk apa? Ya untuk menaikkan popularitas dirinya. Karena agama hal yang sangat sensitif dan jadi keyakinan bersama. Sehingga kalau disentil itu menimbulkan kontroversi dan itu yang mereka cari. Mereka menumpang di sensitivitas itu. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan, memang sungguh telah lahir sebuah generasi yang obsesi selebritasnya
jauh melebihi kadar kualitas kemampuannya. Kalau dulu para artis itu dibesarkan itu dari perjuangan. Dari tahap demi tahap, step by step, mereka membangun minat bakatnya. Ada yang bernyanyi, ada yang berperan di film, ya, sampai kemudian mereka tampil di televisi, di layar lebar hingga populer. Itu yang terjadi dulu. Sekarang berkembangnya peradaban udah berbeda. Sudah ada jejaring media sosial, ya. Siapa saja bisa jadi selebriti, selebgram, TikToker, YouTuber, Facebooker, dan lain-lain. Nah, kalian cerdas, mereka membangun konten kreatif, mengedukasi, mencerdaskan, mereka berproses dari yang kecil sampai menjadi besar. Tapi ada yang tak mau belajar, tak mau berusaha step by step, maunya langsung ngetop. Akhirnya apa? Tubuhnya yang dijual untuk menjadi media iklan. Auratnya yang dijadikan konten promosi. Bahkan syariat agama itu diinjak-injak demi mengejar popularitasnya. Na'udzubillah min zalik. Nah, untuk itu, wahai yang hari ini mengambil jalan pintas demi popularitas, itu aurat bukan barang dagangan, bukan pula pajangan. Allah ngasih karunia tubuh yang elok, cantik menawan, bukan untuk diumbar. Ingat, kalau Allah mau cabut itu karunia, diambil nikmat itu, diganti dengan keburukan, penyakit, kanker, tumor, masihkah Anda pamerin? Kenapa nggak disyukuri coba? Apa yang hari ini Anda perlihatkan, yang Anda banggakan, yang Anda jadikan penarik follower, viewer, nanti juga akan lenyap seiring usia atau penyakit yang menimpa Anda. Atau bahkan video Anda masuk dalam memori publik, atau bahkan disimpan di media publik. Anda mati dalam keadaan video atau foto Anda, aurat Anda tersebar abadi di media publik. Anda mewariskan dosa jariyah. Coba, jutaan orang melihat, jutaan dosa Anda panen. Walaupun bisa jadi kuburan Anda udah hitam legam. Karena dikubur puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi dosa Anda terus mengalir. Ya. Dosa-dosa yang melihat penampilan Anda mengalir menimpa Anda. Padahal kalau dihitung-hitung coba, berapa duit sih yang Anda dapat dari nge-endorse dibanding siksaan kekal abadi di akhirat coba. Luar biasa. Tolong pikirkan saudaraku. Islam itu memuliakan Anda. Syariat menutup aurat itu kemuliaan yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diberikan kepada Anda. Kemuliaan itu diberikan kepada Anda, wahai kaum muslimah. Itu seperti mahkota berharga yang ada di hadapan Anda. Tinggal dipakai. Pilihan di tangan Anda. Menerima kemuliaan atau mencampakkan kemuliaan. Anda hidup dalam kemuliaan atau membuang kemuliaan. Kalau membuang kemuliaan, berarti Anda berada dalam kehinaan. Anda hinakan syariat Allah Sang Pencipta. Maka Anda pilih kehinaan di dunia, apalagi di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Demikian sahabat Fakta Islam paparkan di video kali ini. Semoga menjadi pencerahan dan apa yang kita ulas itu bisa menjadi pelajaran. Jangan lupa dukung terus channel Fakta Islam TV. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol merah bertuliskan subscribe di pojok kanan bawah. Semoga menjadi kebaikan membantu menebar dakwah Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.